Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Kerajaan 1000 Tahun Damai. Kerajaan 1000 tahun, milenium, kata milenium berarti 1000. Kata Yunani, Kilia, 1000, digunakan 6 kali dalam Wahyu 20 ayat 2-7. Orang-orang Kristen abad pertama dan kedua percaya adalah 1000 tahun pemerintahan Kristus di muka bumi secara literal. Kerajaan 1000 tahun adalah sebuah konsep atau pandangan di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kali ke dunia ini dan memerintah selama 1000 tahun. Ada beberapa pandangan berbeda mengenai kerajaan 1000 tahun milenium ini. Yang pertama, premilenium. Kata pre dalam premilenialisme berarti bahwa Kristus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun. Pandangan ini meyakini bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia dan setelah itu ia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, amilenium. Mulai dengan Clement dari Alexandria 155 sampai 220 Masehi dan khususnya Origen dari Alexandria 185 sampai 254 Masehi. Pandangan ini dikenal sebagai amilenialisme. Huruf A di depan kata milenium berarti bahwa tidak akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi secara nyata. Kerajaan 1000 tahun hanya bersifat rohani dan bukan duniawi, dan sudah hadir kini melalui gereja, firman dan rohnya. Sampai akhir zaman, kejahatan dan kebaikan akan berlangsung secara paralel. Yang ketiga, postmilenialisme mengajarkan bahwa Kristus akan datang setelah milenium, setelah gereja berhasil mempertobatkan seluruh dunia. Saya secara pribadi percaya bahwa premilenium karena Alkitab mencatat dalam Zakaria pasal 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Kristus akan turun lagi dari sorga, turun ke Bukit Zaitun yang sama di mana ia naik. Para malaikat itu berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11-12. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Zakaria pasal 14 ayat 5. Ini artinya bahwa semua orang-orang percaya yang diangkat sebelumnya, rapture, akan turun dari angkasa mengikuti Kristus. Peristiwa ini telah dinubuatkan oleh Henokh sebelum air bah. Dalam Yudas pasal yang pertama ayat 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Zakaria 14 ayat yang
ke-9 mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya raja dan namanya satu-satunya. Masa ini merupakan zaman keemasan atau masa yang terbaik di atas muka bumi. Kristus akan memerintah bersama orang-orang kudusnya 1000 tahun di bumi dengan ibu kotanya Yerusalem. Ada 2 macam manusia yang berbeda dalam kerajaan 1000 tahun ini. Yang pertama, yang memerintah, yang mengenakan tubuh kemuliaan, tidak bisa berbuat dosa. Kedua, yang diperintah adalah manusia dengan tubuh biasa, darah daging, masih bisa berbuat dosa, sehingga mereka perlu bertobat dan percaya Yesus. Mereka adalah sisa Israel dan bangsa lain yang tidak menyembah antikristus. Tetap masih ada perkawinan dan kelahiran. Yesaya 11 ayat 6-8. Usianya panjang. Yang mati di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk. Yesaya 65 ayat 20. Manusia akan berbicara dalam satu bahasa saja di seluruh dunia. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9. Pada akhir kerajaan 1000 tahun, Allah akan memberikan ujian terakhir kepada manusia. Dia akan melepaskan iblis dalam jangka waktu yang singkat. Iblis mulai menggoda manusia lagi sehingga banyak orang terpikat dan melawan Allah. Wahyu 20 ayat 7-9. Hal ini menunjukkan bahwa selama 1000 tahun itu hati mereka belum diubahkan. Mereka tunduk kepada Kristus secara lahiriah, tetapi akhirnya mereka mendurhaka kepadanya. Ini menunjukkan betapa perlunya manusia dilahirkan baru. Jumlah mereka yang memberontak kepada Allah ini sangat banyak seperti pasir di tepi laut. Perang yang disebut perang Gog dan Magog ini akan diakhiri dan kemenangan di pihak Allah. Iblis kemudian dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang untuk disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 9-10. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, tuntunlah setiap langkah hidupku, agar ku tidak tersesat. Jangan biarkan aku berjalan berdasarkan apa yang aku pikir baik, tetapi paksakan aku berjalan menurut keinginanmu setiap hari hidupku, agar semua rencanamu terlaksana dengan sempurna melalui hidupku untuk memerintah bersama Engkau di kerajaan 1000 tahun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagi sahabat pemenang yang mendapat berkat dari renungan ini, sahabat bisa tolong untuk sharekan ke banyak orang agar menjadi berkat. Kalau sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, bolehkah tolong di subscribe? Kalau sahabat sudah pernah subscribe, sahabat bisa tolong untuk di like saja. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua dengan berlimpah. Shalom dari saya, Pendeta Immanuel Setopo dan tim.